Wihnya pacar ya, pacar apa benda macam benda tu. Allah, tak ada kami nak iri hati nak. Maju, kita lah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Kamu murah, duit kamu murah. Bisa-bisanya orang Malaysia ini menghina duit Indonesia murah. Harus Reaction. Santai. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya, Dor? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke, terima kasih semua, terima kasih buat uang kita. Ingat lor ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Ya, jangan sampai batik diklaim lagi lor ya. Baik lor, di kali ini kita akan bereaksi. Ini sebuah video, ini pastinya masih super duper keren dan pokoknya viral banget lor ya. Dan ini juga berkesinambungan. Wah, kenapa begitu? Karena video yang kemarin ini juga jawaban dari video kemarin juga lor ya. Dan ini viral di sosmed. Nah, dulurku semua, belakangan ini masih aja fenomena yang bikin orang nih banyak yang terkejut ya belakangan ini di tahun 2025 lur ya, tapi hingga kini masih diperbincangkan di media sosial dan komentar, sindiran, bahkan serangan verbal yang bermunculan. Dan satu pertanyaan besar yang muncul, kenapa netizen Malaysia ini terlihat begitu iri kepada Indonesia? Nah, apakah ini sekedar perang komentar di internet atau ada faktor yang jauh lebih dalam soal ekonomi, budaya, sejarah, hingga kekuatan pasar Indonesia yang sering diremehkan? Dan di video ini kita akan menyimpulkan, tidak akan asal menyimpulkan lor ya. Kita akan reaksi, bedah, dan bongkar satu persatu nih faktanya dari keberhasilan sektor pertanian Indonesia, populasi yang besar yang menciptakan pasar domestik raksasa, klaim budaya seperti batik, pertahanan, dan kemajuan lainnya. Dan yang paling menarik, bagaimana nasionalisme digital justru memperkeruh semuanya. Nah, tonton sampai akhir loh, karena di bagian terakhir kita akan melihat sudut pandang yang jarang dibahas dan bikin dulurku semua mikir dua kali. Tapi sebelumnya, jadi penasaran loh sebelumnya, jangan lupa juga video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk bisa subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Ayo. Oke lur, ini dia video viralnya. Monggo. Awalnya Malaysia mengatakan bahwa negara Malaysia adalah negara Asia Tenggara yang paling mudah diterima menjadi anggota BRICS daripada negara Indonesia. Namun Malaysia telah malu besar karena anggota BRICS menolak Malaysia secara tegas bahwa BRICS lebih memilih Indonesia daripada Malaysia karena Indonesia dianggap oleh Rusia sebagai negara yang paling penting di kawasan ASEAN. Rusia menegaskan ke Malaysia bahwa Malaysia belum masuk kriteria BRICS atau belum layak menjadi anggota BRICS. Rusia menegaskan ke Malaysia agar tidak iri hati dengan masuknya Indonesia menjadi anggota BRICS. Malaysia harus menerima dengan besar hati, harus ikhlas, sabar, dan tawakal. Kedua, BRICS menolak Malaysia karena Malaysia masih bersekutu atau lebih dekat dengan negara Amerika, Singapura, Australia, dan Inggris. Ini menjadi salah satu penyebab Malaysia ditolak menjadi anggota. Wow, ini lagunya viral banget lur. Malaysia iri ya. Lagu tadi tu, Nah ini, lagu apa tu? Macam tak best je. nih kasih komentar lur ya, bagaimana nih netizen Malaysia seperti ini lur. Apa mungkin emang dia nggak punya jadi dia iri lur. Wihnya pacar ya, pacar apa benda macam benda tu. Allah, tak ada kami nak iri hati lah lagu tu. Memang lagu tu tak best. Kebiasaannya kalau Ultra Indonesia, mana ada nyanyi lagu tu? Aku tak pernah dengar pun. Lagu terpacar macam apa benda tau. Dah lah, tak ada kami nak iri hati dia. Stres Indonesia, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah,
ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu, kita malu oleh kerana kapal yang dibeli dengan duit rakyat Malaysia yang 1,000 juta itu 1.000 juta telah berapa itu, Lur? ditahan oleh Indonesia dan ditayang dalam televisyen dan berita mereka sebagai satu trofi yang menunjukkan betapa pemerintahan dan pentadbiran Malaysia telah hilang hala tuju dan hilang segala prinsip dan Kapal Malaysia mencuri ikan. Oh. Negara Indonesia. Tahniah kepada Presiden Prabowo yang baru angkat sumpah. Nah, negara Indonesia mewajibkan pelabur asing membeli 70% barangan tempatan oleh pelabur asing dan pemenang asing untuk tender projek kerajaan ataupun swasta. Saya mencanangkan 50% barangan tempatan mesti diperolehi daripada IKS tempatan demi melindungi peniaga tempatan atau apa yang kita sebut bukan seekor naga tapi separuh ekor naga. 30 tahun akan datang, Malaysia adalah bentuk macam mana? Malaysia bentuk macam mana? Dulu kita wawasan 20, saya semasa di sekolah rendah dimomokkan, diberikan pengharapan bahawasanya wawasan 20 begini caranya. Ada kereta api atas udara, ada penambahan dari segi pusat-pusat teknologi. Dan alhamdulillah, walaupun tidak capai sepenuhnya, tetapi kita berada di pertengahan. Itu sebabnya Tuan Yang Pertua, saya minta sangat supaya kita betul-betul serius untuk melihat perancangan 30 tahun ke hadapan. Dulu kita ada di bawah yang amat berbahagia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Transformasi Nasional 2050. Tak apalah kalau tak nak continue pun nama tersebut. Tetapi biarlah ada 30 tahun ke hadapan. Supaya apa? Supaya kita dapat beritahu kat mana kita punya goalpost, dekat mana arah tuju kita. Saya pergi dengan rakan-rakan. Selepas di Lahad Datu, kami naik bot pergi Nunukan. Kemudian kami naik bot pergi ke Tarakan. Dan kami pergi kepada ibu kota Nusantara. Melihat perkembangan bagaimana perancangan Indonesia Emas 2045. Saya secara peribadi, Tuan Yang Pertua bimbang dengan kedudukan kita. Sekiranya kita tidak ada perancangan 30 tahun ke hadapan, kita nak selaraskan rancangan Malaysia ke-13 ni berasaskan apa? Sekiranya tidak ada, beritahu kami. Sekurang-kurangnya kami dapat menceritakan kepada generasi akan datang di mana arah tuju kita. Kekuatan pertahanan Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata dan bahkan mengungguli Jerman dan Israel. Di Asia Tenggara, Indonesia bahkan menjadi yang terkuat. Posisi itu berpeluang terjaga dan bahkan membaik menyusul pembentukan perusahaan induk, holding, militer alias pertahanan. Saat ini, kekuatan militer Indonesia berada di urutan 15 dunia dari 140 negara yang disurvei 2022 oleh menurut Global Firepower, GFP. Posisi tersebut naik 1 peringkat dari 2021. Bahkan, skor indeks kekuatan militer, Power Index, Indonesia sebesar 0,2251 mengungguli Jerman, Australia, Israel dan Ukraina. Di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki militer terkuat di antara negara lainnya. Sementara negara tetangga Indonesia yaitu, Malaysia bertengger di urutan 6 ASEAN serta 42 dunia. Wah wah wah. Netizen Malaysia iri dengan kedatangan Speed di Indonesia karena saat di Malaysia mereka tidak melakukan hal ini. Jadi seperti yang kita tahu, jika Speed sedang tour in real life streamer ke berbagai penjuru dunia, salah duanya adalah Indonesia dan juga Malaysia. Namun tampaknya netizen Malaysia iri dengan kedatangan Speed di Indonesia karena saat di Indonesia Speed dikenalkan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Berbeda dengan Malaysia yang tidak memanfaatkan hal tersebut. Dan seperti yang kita tahu, iSoSpeed merupakan salah satu streamer terbesar di dunia dan punya penonton dari berbagai penjuru dunia. Jika dimanfaatkan dengan benar, tentunya dapat menguntungkan bagi negara yang dikunjunginya. Indonesia juara 2 di Expo 2025 Osaka. Netizen tetangga yang ejek Indonesia malah nggak dapat apa-apa.
kabar membanggakan datang dari Jepang. Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka berhasil meraih Silver Award atau juara 2 dunia dalam kategori Exhibition Design, Self-Built Pavilions, Type A atau yang memiliki ukuran lebih dari 1.500 meter persegi. Pencapaian ini diumumkan pada Expo 2025 Osaka Official Participation Awards yang termasuk ke dalam rangkaian acara penutupan Expo 2025. Prestasi itu diraih berkat desain unik yang memadukan unsur modern dan kekayaan alam Nusantara. Hal ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan identitas budaya kuat sekaligus visi masa depan yang berkelanjutan. Pavilion Indonesia di Expo 2025 sendiri sudah menarik banyak perhatian pengunjung lokal Jepang sekaligus mancanegara, di mana total pengunjungnya mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Selain karena penasaran dengan isi Pavilion Indonesia, para pengunjung juga tertarik dengan cara para stafnya menyambut pengunjung. Bahkan sempat viral di media Jepang para staf Pavilion Indonesia yang mengajak pengunjung datang tanpa reservasi. Meskipun netizen negara tetangga sempat mengejek kalau Pavilion Indonesia nggak seramai pavilion mereka, tapi setidaknya Indonesia mendapat pengakuan dengan juara 2 di gelaran ini. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Sepertinya Malaysia masih tak terima Indonesia menjadi anggota BRICS dan pertama di Asia Tenggara. Keseriusan Malaysia untuk bergabung dengan BRICS sampai heboh di media massal bahwa Malaysia lah yang pertama, tapi kenyataannya malah disalip Indonesia, dan Malaysia masih menjadi status negara mitra saja. Tidak hanya BRICS, Indonesia sebagai negara non-blok akan segera bergabung dengan OECD. Dalam wawancara yang penuh kontroversi, anggota DPR Malaysia ini dengan tegas menyebut Indonesia sebagai negara miskin dan menyebutnya sebagai aib Asia Tenggara. Menurutnya, Indonesia tidak pantas menjadi bagian dari kelompok negara berkembang dengan ekonomi pesat tersebut. Indonesia itu negara miskin, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Mereka penuh dengan masalah sosial, kemiskinan merajalela, dan ketidakstabilan politik yang membuat Malaysia iri dengan Indonesia. Dari setiap warganya, guru-guru dan profesor-profesornya, bahkan para pejabat negara Malaysia, pastinya akan selalu merasa iri dengan Indonesia. Karena hal semacam itu tidak akan terjadi untuk negara Malaysia, walaupun sama-sama memiliki warga negara yang beretnis China atau Tiongkok. Mengapa demikian? Karena negara Malaysia tidak memiliki persatuan bangsa, yang dinamakan sebagai bangsa Malaysia. Yang ada hanyalah sistem perkauman, dari semenjak zaman penjajahan Inggris, lalu semenjak diberi kemerdekaan oleh Inggris, hingga sampai sekarang ini, Malaysia masih mengekalkan sistem perkauman. Yang akhirnya kaum China atau Tiongkok enggan untuk bersatu dengan kaum Melayu Malaysia. Karena kaum Melayu Malaysia merasa dirinya hebat dan kuat, serta paling berhak untuk memiliki negara Malaysia. Sehingga terciptalah hak keistimewaan Melayu. Presiden APM akan sentiasa memantau MFR untuk perkara ini. Jaga tingkah laku. Kita sebagai bangsa Johor sentiasa kena jaga tingkah laku kita dan imej kita. Lepas ni sudah tentu akan ada fine yang begitu besar daripada AFC. Indonesia terpilih sebagai negara paling berani di dunia. إندونيسيا تؤسقط الصين في مفاجأة كبيرة ضمن تصفية. Negeri jiran panas, tak terima, marah besar, dan bahkan sampai mengguncang dunia maya. Gara-gara satu hal, Indonesia, negeri dengan bendera merah putih, dinobatkan oleh media-media top Eropa sebagai negara paling pemberani di dunia. Seantero dunia kini sepakat, masyarakat Indonesia adalah pemilik nyali terbesar di muka bumi. Entah apa kata yang tepat untuk disematkan kepada negeri jiran saat ini. Dunia baru saja gempar, dari Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika Latin. Semua menyorot satu fenomena, nyali bangsa Indonesia. Tapi di balik gemuruh pujian dan tepuk tangan dunia, ada satu negara tetangga yang tampak gelisah, bahkan murka. Ya, Malaysia. Negeri yang dulu sering menyebut dirinya abang besar Asia Tenggara, kini terbakar cemburu karena Indonesia disebut sebagai contoh nyata keberanian dan ketegasan moral bangsa di kancah global. Media-media besar seperti The Guardian, BBC, Sky Sports, hingga Marca berlomba menulis satu narasi. Indonesia bukan sekadar negara besar. Mereka adalah bangsa dengan nyali baja, keberanian yang menembus batas, dan rakyat yang tak gentar menghadapi ketidakadilan. Mantap. Dan di saat seluruh dunia bersorak kagum, Malaysia justru bereaksi sebaliknya. Mereka menyatakan tidak terima. Mereka menganggap semua pujian itu berlebihan. Bahkan Tunku Mahkota Johor atau TMJ, yang dikenal vokal dalam urusan sepak bola dan politik olahraga, ikut bersuara lantang
Dalam pernyataannya yang kini viral di media sosial, TMJ berkata tegas, "Jangan terlalu memuji Indonesia secara berlebihan. Kami, rakyat Malaysia, juga berani, bahkan mungkin lebih berani daripada mereka." Quote, kalimat itu sontak memicu gelombang reaksi di jagat dunia maya. Ribuan komentar dari seluruh penjuru Asia langsung menyerbu lini masa TMJ. "Apakah ini cemburu?" tulis netizen asal Vietnam. "Bukankah seharusnya kalian bangga punya tetangga pemberani, bukan malah menjelek-jelekkan?" tulis netizen asal Singapura. Dan yang paling menohok datang dari warga Indonesia sendiri. "Kalau benar berani, kenapa waktu disanksi FIFA kalian justru menyalahkan kami?" Publik masih ingat jelas bagaimana sebelumnya Malaysia sempat menuduh Indonesia sebagai biang kerok atas sanksi berat FIFA terkait pemalsuan dokumen pemain naturalisasi mereka. Tapi tuduhan itu tidak terbukti sama sekali. Kini, setelah dunia memuji keberanian Indonesia, Malaysia kembali bereaksi keras, seolah tidak rela melihat tetangganya naik ke panggung kehormatan global. Mbak Bule ini sampai muak sama orang Malaysia yang ngeklaim produk Indonesia. Awalnya dia cuma review produk Indonesia yang lagi populer di negaranya. Tiba-tiba ramai komentar dari orang Malaysia yang bilang, itu produk Malaysia, bukan Indonesia. Nggak terima dengan klaim itu, Mbak Bule ini langsung ngasih respon tegas seperti ini, anjay. Gue bingung banget ini, kenapa semua produk Indonesia aku yang bilang produk Malaysia, padahal produk ini produk Indonesia. Tapi komennya banyak banget bilang kalau itu produk-produk sebenarnya dari Malaysia. Jadi yang gimana sih nih? Saat Indonesia resmi meluncurkan fregat Bala Putra Dewa, reaksi media dan parlemen Malaysia jadi tantrum. Yang bikin tantrum bukan seremoninya, tapi makna pencapaian Indonesia. Bala Putra Dewa dirancang dengan kemampuan tempur modern, kemampuan rancangan yang sebelumnya hanya dimiliki negara maju. Sebelumnya parlemen Malaysia tidak seheboh ini. Fregat Indonesia sebelumnya dianggap memiliki kemampuan setara dengan mereka. Diskusi Malaysia ini bukan bernada ancaman, tapi kecemasan bahwa jika mereka tidak segera mandiri, maka Indonesia makin memperluas jurang pemisah kemandirian. Menurut Mimin nih, ini karena kapal fregat buatan Malaysia tidak rampung-rampung sampai sekarang. Kamu murah! Duit kamu murah! Bisa-bisanya orang Malaysia ini menghina duit Indonesia murah. Harusnya sebelum ngomong bercermin dulu. Hahaha. Sepertinya di Malaysia tidak ada cermin. Padahal ini fakta yang sesungguhnya. Sangat banyak warga Indonesia yang melancong ke Malaysia. Wakil Ketua Tourism Malaysia, Dato' Yeo Sun Hin, mengatakan bahwa Indonesia menjadi turis kedua terbesar di Malaysia dengan catatan 4,1 juta wisatawan pada 2024. Hal ini diungkapkan Dato' Yeo saat kunjungannya ke Indonesia. Menurut Dato' Yeo, jumlah pengunjung dari Indonesia meningkat sebanyak 19,1%, berbanding 3,4 juta pelawat pada 2023. Secara keseluruhan, Malaysia mencatat ada 38 juta turis asing pada 2024 dengan pendapatan sebanyak 106,7 bilion ringgit. Kalau duit Indonesia murah, tidak akan ada orang Indonesia datang ke Malaysia berwisata. Ini berarti duit Malaysia yang murah. Semoga penjelasan gampang ini dapat dipahami oleh orang Malaysia. Hahaha. Indonesia jauh lebih besar wilayah dan penduduknya dibanding Malaysia. Indonesia merupakan negara terluas di kawasan ASEAN. Menurut laporan terbaru Worldometers, luas wilayah di Indonesia mencapai 1,9 juta kilometer persegi. Negara terluas di kawasan ASEAN berikutnya adalah Myanmar. Tercatat, luas wilayah negeri Pagoda Emas sebesar 676,65 ribu kilometer persegi. Peringkat ketiga adalah Thailand dengan luas daratan 513,12 ribu kilometer persegi. Lalu, posisinya diikuti oleh Filipina dan Vietnam dengan luas wilayah masing-masing 342,35 ribu kilometer persegi dan 331,21 ribu kilometer persegi. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia nih. Ternyata Malaysia luas wilayahnya 330.803 ribu kilometer persegi dan berada di urutan ke-6 ASEAN. Oke lur, angel iki angel jos gandos. Lur wapel kita stop markotop lur. Bagi lur, seperti biasa video ini kita reaksi atas saran dari dulur-dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Bagaimana tadi sudah kita tonton bareng-bareng lur ya. Dan setelah melihat semua fakta yang tadi lur, ini satu hal jadi jelas lur ya. Ini masalahnya bukan soal siapa lebih hebat, tapi bagaimana rasa bangga berubah menjadi rasa terancam. Nah, Indonesia dengan pasar besar
kekayaan budaya dan pertumbuhan ekonomi memang sulit untuk diabaikan. Namun, iri, konflik, dan perang komentar di media sosial tidak akan membawa siapapun kemana-mana. Nah, perbedaan sejarah, budaya, dan identitas seharusnya itu menjadi ruang untuk saling memahami, bukan saling menjatuhkan. Karena pada akhirnya lur, yang membuat sebuah bangsa itu benar-benar besar bukan seberapa keras ia menyerang, melainkan seberapa dewasa ia bersikap. Nah, kalau dulurku juga setuju bahwa diskusi seperti ini perlu dibahas dengan kepala dingin, jangan lupa di like, di komentar yang baik-baik dengan pendapatmu secara elegan, dan share video ini supaya makin banyak nih yang melihat sisi lain dari isu ini. Nah, yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Oke, terima kasih semuanya. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan juga silakan bagi dulur-dulurku semua yang mau request ataupun menyarankan video mana lagi yang mau direaksi, tolong tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menghibur Mas Mbak Ai semua, dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa lur, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Dan buat kalian semua dulurku seperti biasa, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sometimes